Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala, atau siapa saja yang sedang menikmati tayangan ini secara online maupun yang hadir di majelis ilmu kali ini, kami mohonkan kepada Allah Ta'ala agar Allah curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin. Kita berharap majelis kita ini adalah majelis yang memang dicintai oleh Allah Ta'ala dan menjadikan kita orang-orang yang bertemu di dunia dan juga berkumpul nanti di surganya Allah Ta'ala, amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan, insyaallah mulai malam ini sampai berikutnya di pekan Ahad yang ketiga, insyaallah kita akan bicarakan tema tentang biografi para sahabat, tentang kisah-kisah para sahabat, yang mana rujukan utama dari pembahasan ini yaitu kitab Suwar min Hayatis Sahabah yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rifat atau Rafat Basha. Beliau sangat produktif dalam hal tulis-menulis, khususnya dalam sejarah. Di samping beliau menulis kitab sejarah tentang sejarahnya para sahabat, maupun baik sahabat laki-laki, beliau punya kitab juga Suwar min Hayat Sahabiyat, jadi sahabat-sahabat perempuan, sahabat Nabi dari kalangan para wanita. Kemudian juga beliau punya kitab juga namanya Suwar min Hayatit Tabi'in, jadi kisah para tabi'in. Nah, di antara kenapa kita ambilkan buku ini, pertama karena memang bahasanya ringkas, sederhana, dan insya Allah mudah dipahami dan tidak terlalu panjang lebar. Ini alasan pertama. Di samping nantinya insya Allah ketika kita membahas biografi yang dicantumkan di sini, kita menukilkan atau ambilkan dari referensi yang lainnya sebagai penguat dan pelengkap. Karena memang tulisan ini ditujukan memang untuk mudah dipahami. Semua orang sudah bisa paham tentang biografi ini secara ringkas. Tentu kalau kita ingin tahu detail, kita harus buka beberapa kitab biografi yang lainnya. Namun mudah-mudahan dengan ringkasan ini setidaknya kita mengenal siapa biografi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ridho dengan Allah Ta'ala, ridho dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun ridho dengan mereka. Ini yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga nanti kita akan lebih banyak bercerita, dongeng. Dan dongeng yang bagus itu kalau yang mendengar bisa tidur. Ya, mudah-mudahan ya. Katanya begitu kan, kalau misalkan bisa mendongeng sampai orangnya tidur, berarti dongengnya hebat, bagus. Mudah-mudahan jamaahnya bisa menikmati lah. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala. Taib. Ini yang perlu kami sampaikan di awal, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga di antara hal yang berkaitan dengan tema ini, sebelum kita masuk
lebih detail tentang siapa sahabat yang akan kita bahas pada malam hari ini, ada satu hal penting tentang kedudukan para sahabat. Tentu kita tidak bahas panjang lebar, tapi ini sangat penting urusannya. Jadi bersikap baik dan memuliakan para sahabat ini termasuk bagian daripada perkara keimanan. Termasuk dalam perkara keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya sahabat ini adalah manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bintang-bintang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau seandainya bintang yang pertama adalah Rasulullah, maka ketika Rasulullah meninggal, maka akan berlaku apa yang terjadi di kalangan para sahabat, takdir Allah Ta'ala. Para sahabat dibandingkan dengan umat manusia secara umum, secara khusus yaitu umat Islam, maka para sahabat adalah bintang-bintang zamannya. Yang mana ketika mereka meninggal dunia, maka akan terjadi apa yang sudah Allah takdirkan atas umat ini. Jadi penjaganya daripada syariat ini, pagar pertama penjaga syariat ini adalah para sahabat. Maka dari itu sangat buruk orang yang mencela para sahabat, dan kita tidak boleh berbicara buruk tentang mereka. Kendati pun mereka manusia yang mungkin punya kesalahan, namanya manusia. Nggak ada yang maksum, kecuali Rasul yang maksum. Akan tetapi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita mencela para sahabat, tidak boleh kemudian merendahkan para sahabat. Mereka kita anggap mulia semuanya dengan sifat-sifat mereka yang ada. Ini yang harus kita sampaikan jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan juga di awal pembahasan ini tentang definisi sahabat. Siapakah orang yang disebut dengan sahabat Nabi? Kalau kita lihat ada begitu banyak pendapat dari para ulama, namun pendapat yang paling ringkas mudah-mudahan bisa mewakili dari yang lainnya. Sahabat adalah yaitu siapa saja yang bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta wafat dalam keadaan beriman. Jadi siapapun yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, dalam redaksi yang lainnya, definisi ulama lain mengatakan membela perjuangan Nabi, maka itu semuanya disebut sahabat dan dia wafat dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin ringkas dan kami hanya mengingatkan apa yang sudah pernah dibahas oleh para dai dan ustadz yang lainnya di majelis ini. Karena inti pembahasan kita bukan di situ. Tapi ringkasnya kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi di kalangan para sahabat kita harus sikapi dengan penuh kesopanan. Gak boleh kita bicara tentang hal yang buruk tentang mereka. Ini termasuk adab kita kepada para sahabat karena mereka adalah pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Adapun pembela berikutnya adalah generasi setelahnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan para sahabat. Baik, jamaah rahimakumullah, itu sekedar mukaddimah, mudah-mudahan bisa mewakili dari pentingnya kita mengkaji tema ini. Di samping kita harus mengenal orang-orang yang dekat dengan Rasul. Kita tidak boleh kehilangan figur. Sehingga kalau kemudian nanti kita punya generasi yang akan datang, setidaknya kalau ditanya, siapakah tokoh yang kamu agungkan? Oh, saya senang dengan figur Abu Bakar As-Siddiq. Saya senang dengan figur Umar. Saya senang dengan figur Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Subhanallah. Jadi yang keluar pertama kali itu bukan pemain sepak bola. Nah, kira-kira begitulah. Taib, jamaah rahimakumullah. Kita masuk pembahasannya daripada biografi yang pertama dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Siapa biografi yang pertama? Kitab ini unik, Pak. Kitab ini luar biasa. Beliau mencantumkan ya, wallahu taala alam apa alasan beliau? Biografi yang pertama dicantumkan, biasanya kalau bicara biografi sahabat itu selalu Khulafaur Rasyidin duluan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi untuk di kitab ini beliau cantumkan yang pertama yaitu sahabat mulia Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Mungkin beliau punya alasan ya. Mungkin wallahu taala alam yang bisa menjelaskan tentu penulisnya sendiri.
Akan tetapi dari muqaddimah tidak diuraikan itu, tapi mungkin di pembahasan lain pernah dibahas oleh beliau, wallahu taala alam. Akan tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini dugaan saya, mungkin 4 khulafaur rasyidin itu khalifah-khalifah yang 4 itu biografinya sudah tersebar kemana-mana. Insya Allah semua orang sudah tahu. Mungkin. Meskipun nanti akan tetap dibahas insya Allah. Kalaupun tidak dibahas, kami akan tetap membahas itu ketika selesai kitab ini insya Allah. Mungkin itu, sehingga mungkin perlu dikenalkan nama-nama yang asing didengar atau nama-nama yang kemudian jarang orang tahu. Seperti contohnya misalkan kita sering pernah nggak mungkin kita membahas tentang biografi seorang sahabat namanya salah seorang yang masih ada ruang lingkup dengan sahabat Anas ibn Malik, yaitu biografi yang sangat agung, sangat mulia, Bara' bin Malik. Pernah dengar Pak? Bara' bin Malik Al-Ansari. Subhanallah. Nanti kita bahas Pak, nanti insya Allah kita akan bahas tentang orang ini. Kemudian juga ada lagi sahabat yang lainnya, yaitu Anas ibn Nadhr. Kita akan sampaikan nanti insya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Taib. Artinya begini, ada nama-nama dalam sejarah Islam, ada nama-nama orang-orang dekat Rasul yang Rasul kasih pujian luar biasa yang mungkin tidak akrab di telinga kebanyakan kaum muslimin. Dan itulah mungkin alasannya beliau kenapa kemudian mencantumkan nama-nama yang tidak akrab di sebagian besar kaum muslimin. Kalau jamaah yang hadir sering pengajian insya Allah akrab. Tapi yang di luar itu sangat jarang sekali mendengar nama sahabat seperti misalkan Bara' bin Malik atau kemudian Anas ibn Nadhr. Yang mana mungkin tidak semua orang mendengar atau pernah tahu tentang orang-orang itu, atau Thumamah ibn Uthal dan yang lain-lainnya radhiyallahu taala anhu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai biografi daripada Anas bin Malik Al-Ansari, yaitu sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau awali dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif, penulis kitab ini mengatakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Jadi sahabat Anas ini adalah orang yang mendapatkan doa Nabi. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah dia rizki, harta yang banyak dan anak yang banyak serta keberkahan. Dari hadis ini saja kita sudah dapat pelajaran. Yang pertama apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, bolehnya kita minta harta. Buktinya apa? Rasul mendoakan harta yang banyak bagi sahabat Anas bin Malik. Bolehnya kita minta harta. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa kita boleh berdoa dengan doa ini untuk kita. Allahumma rzuqni malan wa waladan. Ya Allah, berikan kami rizki, harta dan anak yang banyak, wa bariklah, dan berikanlah juga wa barikli, dan berikan juga keberkahan untuk saya. Itu boleh. Boleh. Ini. Kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini doa yang mustajab, dan nanti kita akan buktikan doa Nabi ini terbukti betul pada masa kehidupannya sahabat Anas ibn Malik. Beliau umurnya panjang, kemudian juga hartanya banyak, dan kemudian barokah semuanya. Itu doa lengkapnya seperti itu. Kana Anas ibn Malik fi umril ward hina laqainathu ummuhu Ghumaisa asyhadatain wa atra'at fuadahu al-ghadda bihubbi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalus shalah wa azka atau wa azkas salam. Jadi kata penulis kitab ini, usia Anas saat itu masih kecil. Anas masih kecil. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, para pendengar, sahabat RD yang saya cintai karena Allah Ta'ala, lingkungan Anas bin Malik ini adalah lingkungan orang-orang hebat. Kenapa dikatakan begitu? Saya ingin cerita sedikit tentang nasab beliau, jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana nasab daripada sahabat Anas bin Malik? Kalau kita lihat, sahabat Anas bin Malik ini adalah anak daripada Ummu Sulaim, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik bin Nadhr An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi Ummu Sulaim yang namanya adalah Ghumaisa, ada yang mengatakan Rumaisa. Ummu Sulaim ini menikah dengan Malik bin Anas. Ya, menikah dengan Malik bin Nadhr, Malik bin Nadhr.
ketika menikah dengan Malik bin Nadhr, ini melahirkan sahabat mulia Anas bin Malik. Nah, di awal pernikahannya itu, setelah menikah dan punya anak, sahabat Anas bin Malik terdengar kabar masuk Islamnya, terdengar kabar tentang bagaimana Islam itu menyebar. Rasulullah membawa syariat Islam dan Ummu Sulaim ini masuk Islam. Masuk Islam, lalu kemudian tapi suaminya Malik bin Nadhr itu tidak masuk Islam. Ringkas cerita, dia meninggal dalam keadaan non-muslim. Nah, sehingga Ummu Sulaim ini kemudian mendidik Anas bin Malik dalam pembahasan ini sejak kecil ditalkin dengan ucapan syahadat sehingga diislamkan oleh ibunya, sahabat Anas bin Malik. Jamaah sekalian rahimakumullah, lingkungan pertama yang terbaik pada sisi Anas bin Malik yaitu ibunya Ummu Sulaim atau Rumaisa. Ummu Sulaim ini adalah sosok yang sangat luar biasa, menjaga keimanannya luar biasa. Luar biasa. Sampai nanti menikah dengan seorang sahabat mulia yang kita kenal dengan nama Abu Talha, di mana beliau mendapatkan kedudukan yang istimewa. Abu Talha ini karena memang dia berjuang luar biasa setelah masuk Islam. Tapi yang menarik, menikahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha ini, ya, menikahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha ini pernikahan yang luar biasa. Mahar yang paling mahal. Apa itu? Keislamannya Abu Talha. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ceritanya Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Oleh Abu Talha. Yang mana Abu Talha ini sosok yang kita tahu pemberani, dan memang dibuktikan nanti kita bahas biografinya juga. Di mana pemberani, sangat kaya, ganteng, orangnya dermawan, baik sekali. Sehingga ketika melamar Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Abu Talha, Anda ini laki-laki yang gak pantas ditolak." Ibaratnya kriteria itu perfect lah, gak pantas ditolak. Tapi karena Anda belum Islam, sedangkan saya Islam, saya gak mau nikah sama Anda. Kata Abu Talha, dipikir, dipancing dengan harta dia bakal mau. Lalu kemudian, saya akan kasih kamu harta, sudah nikah sama saya kasih mahar mahal dan seterusnya. Apa kata Abu Talha? Enggak. Kalau kamu ingin tetap menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam dan maharmu adalah keislamanmu. Subhanallah. Maka kemudian Abu Talha ini akhirnya masuk Islam dan menjadi suaminya daripada Ummu Sulaim. Dari pernikahan ini lahir saudara beda ayah, yaitu Abu Umair. Yang nanti kisahnya, atau mungkin pernah kita bahas kisahnya, dia punya burung dan akhirnya burungnya itu mati dan Rasul bercanda dengan itu. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan ceritakan itu nanti. Yang mau kita sampaikan, satu, ayah meskipun bukan ayah kandungnya, tapi ayah yang berbeda ibu, ayah daripada Anas bin Malik yaitu seorang sahabat mulia Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Ibunya adalah Ummu Sulaim yang sangat luar biasa, nanti kisahnya kita bahas juga. Tapi ayah kandungnya non muslim. Ini ujian, Pak. Ini lingkungan dari sisi ibunya. Dari sisi ayahnya ada nama pamannya yang luar biasa, atau sebelum pamannya lah. Sebelum pamannya ternyata sahabat Anas bin Malik ini nasabnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari dari Bani Najjar, ya. Di mana kakek beliau yang bernama Hashim itu menikah dengan salah seorang putri, ya, putri yang bernama Salma, ya, binti Amr An-Najjariyah, dari Bani Najjar, itu menikah dengan kakek Nabi yang bernama Hashim. Jadi kan Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, diberhenti di kakek Hashim itulah Hashim ini menikah dengan Salma, yang mana itu adalah An-Najjar. Sehingga Rasul pernah memuji orang-orang Ansor dari kalangan Bani Najjar ini dengan pujian luar biasa. Jadi kita sudah pahami sekarang ya, bahwa nasab beliau itu bersambung dengan Rasul. Kemudian juga radhiyallahu ta'ala anhu, pamannya orang istimewa yang bernama Anas bin Nadhr yang punya keutamaan luar biasa, dan nanti kita akan bahas juga biografinya. Saudaranya yang beda, saudara yang lainnya daripada saudara Anas, anak daripada Malik, yaitu Barok bin Malik, itu juga merupakan orang yang istimewa. Saya akan ceritakan sedikit tentang karomahnya dua kerabat ini. Yang pertama pamannya, yaitu Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah orang yang meninggal pada saat perang Uhud. Beliau Anas bin Nadhr saudara bapaknya si Anas bin Malik.
Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau sangat pemberani dan orangnya itu luar biasa pemberani, luar biasa. Dan beliau termasuk orang yang memang dikatakan dalam sejarah beliau ini adalah orang yang sumpahnya didengar sama Allah Ta'ala. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, kata Rasulullah, ada seorang yang ketika bersumpah atas nama Allah Ta'ala, Allah nggak tolak permintaannya. Nanti saya akan ceritakan. Saya mau cerita ketika beliau sedang perang Uhud, Pak. Di saat perang Uhud itu kan situasi kaum muslimin sudah kocar-kacir, Pak. Sejarah mencatat, kalau kita bahas sejarahnya itu, perang Uhud itu perang di mana sebetulnya fase awalnya kaum muslimin yang menang. Karena mereka punya sistem pertahanan, orang-orang di Uhud itu, orang-orang musyrikin Quraisy saat itu mereka punya sistem pertahanan di mana meletakkan setelah ditaruh orang-orang hebat di depan, di belakang ditaruh para wanita yang masing-masing di antara mereka itu pegang pisau kecil-kecil. Tujuannya apa? Menusuk orang kalau mau mundur, supaya mereka tidak mundur kalau perang. Nah, pada saat perang Uhud itu, di fase awalnya, itu kaum muslimin sudah bisa mengalahkan mereka sampai mereka yang harusnya menjaga pertahanan di belakang, itu kocar-kacir sampai kemudian lari ke belakang. Apalagi yang di depan. Sehingga kenapa sebagian orang-orang yang ada di Uhud itu mengatakan, kita sudah menang ini, sebagian gak sabar turun, maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika situasinya sudah kacau luar biasa, jamaah sekalian rahimakumullah, kondisi kaum muslimin ada yang lari ke sana kemari dan itu dihadapkan pada situasi itu, ada yang mulai mundur meninggalkan barisan karena Rasulullah diisukan meninggal pada saat itu. Lalu kemudian hadirlah sosok Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr mengatakan apa? Sungguh, kenapa kalian kok malah lari? Mereka mengatakan, Rasul telah wafat, kita mau berperang apa ini? Apa jawaban Anas bin Nadhr? Kalau Rasulullah SAW sudah wafat, lalu kenapa Anda tidak wafat sebagaimana apa yang sudah diperjuangkan sama Nabi? Ayo terus berperang. Sungguh aku mencium aroma surga dari balik gunung Uhud. Dan beliau berperang, lalu kemudian ternyata beliau meninggal dunia. Sungguh semua tubuhnya itu dicincang habis. Tidak mengetahui tentang sosok ini kecuali saudari putrinya, yaitu Rubayyi bin Nadhr. Saudarinya dia yang tahu, karena ada potongan jarinya, oh ini saudara saya Anas. Saudara saya Anas bin Nadhr. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, satu ketika ada di kalangan kerabatnya Anas bin Nadhr ini itu mematahkan mematahkan gigi seorang wanita budak wanita. Dipatahkan giginya. Ringkas cerita, karena dalam Islam harus ada qisas, maka gigi daripada saudarinya atau kerabat daripada Anas bin Nadhr ini harus dipatahkan juga. Lalu dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, demi Allah giginya tidak akan dipatahkan wanita ini, karena masih ada hubungan kerabat. Kata Rasulullah SAW, wahai Anas, ini sudah keputusan Allah Ta'ala, dia bakal dipatahkan. Kenapa? Harus ada kisos. Kata Anas bin Nadhr, demi Allah giginya tidak akan dipatahkan. Dan ternyata betul, setelah Anas berbicara dan bersumpah seperti itu, kerabat daripada orang yang giginya dipatahkan tadi yang menuntut kisos itu maafkan dan artinya tidak jadi di kisos. Lalu Rasulullah bersabda dengan sabda yang masyhur dengan mengatakan, sungguh demi Allah di muka bumi itu ada orang yang kalau bersumpah atas nama Allah Ta'ala maka permintaannya akan dipenuhi sama Allah Ta'ala. Salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara keistimewaan dari pamannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, paman daripada sahabat mulia Anas bin Malik. Kemudian juga saudaranya daripada Anas bin Malik, yaitu Bara bin Malik An-Nadhr, itu juga punya keistimewaan dan pemberani. Insya Allah nanti kita akan bahas. Ringkasnya begini, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mari kita merenungkan ruang lingkup daripada orang sosok Anas ini, itu ruang lingkupnya ruang lingkup yang istimewa. Ditambah lagi nanti dia mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah, yaitu kumpul sama Rasulullah selama kurang lebih sekitar 10 tahun. Baik, saya lanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian rahimakumullah tentang biografi sahabat mulia Anas bin Malik. Kembali kepada tulisan ini, di mana penulis kitab ini mengatakan ketika Anas masih kecil itu ditalkin oleh ibunya untuk masuk Islam, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Dan diisi hatinya dengan penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyughifa Anasan atau fasyughifa Anasun bihi hubban ala samai. Maka tidak mengherankan
ketika telinga lebih dulu merindukan sesuatu yang belum pernah dia lihat oleh mata. Maksudnya apa? Karena selalu diceritakan tentang keistimewaannya Rasulullah, kehebatannya Rasulullah, Rasulullah orang seperti ini. Dan Anas belum pernah ketemu dengan Rasulullah saat itu. Sahabat Anas bin Malik belum pernah bertemu, sehingga kerinduannya yang demikian dahsyat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbangun di benaknya, kebayang terus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa seringnya Anas bin Malik ini pingin sepertinya itu safar ke Mekah, pingin, karena saat itu Rasul belum hijrah, pingin berangkat ke Mekah untuk kemudian bertemu dengan Nabi, saking cintanya dan saking rindunya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa kam tamanna al-ghulam saghir ayyamdiya ila nabiyhi fi Makkah. Sungguh sangat ingin sekali Anas bin Malik itu pingin ketemu dengan Nabi yang dia cintainya di Mekah, pingin safar ke sana. Aw yafida Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Yathrib liyas'ada bi ru'yahu wa yahna'a bi luqyah. Subhanallah. Atau dia berharap sekali kalau seandainya mereka, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa datang ke Madinah, ke Yathrib saat itu namanya, nama aslinya Yathrib, di mana akhirnya nanti sama Rasul diubah ganti namanya menjadi Madinah. Alangkah seandainya kalau beliau yang datang ke sini. Kalau saya nggak bisa ke sana, saya ingin beliau yang datang ke kota Yathrib, supaya saya bisa ketemu dan hati saya tentram dengan melihat wajahnya. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah, inilah kerinduan yang asli, kerinduan yang benar, kerinduan yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang tulus dalam kerinduannya. Sebagaimana kerinduan Yakub ingin bertemu dengan Yusuf yang pada saat itu bajunya masih jauh, belum sampai masuk rumahnya, tapi Nabi Allah Yakub alaihissalam sudah mengatakan, beliau mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Aku sudah mencium bau Yusuf. Kalau kamu nggak nganggap aku orang gila, aku sudah mencium bau Yusuf. Dan memang betul, tidak lama setelah itu bajunya sampai di rumah, maka kemudian terbukalah matanya, dan ini kerinduan seorang ayah kepada anaknya. Ini kerinduan yang nggak bisa direkayasa. Kerinduan Anas bin Malik kepada Rasulullah adalah kerinduan dari hati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu berangkat dari cinta yang ditanamkan oleh ibunya sejak masih kecil. Kemudian juga angan-angan itu ternyata berubah, sepertinya akan jadi kenyataan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya masa, ternyata mendengar kabar kalau kekasih yang dia rindukan, orang yang dia kagumi, orang yang dia cuma dengar nama-nama dan kebaikan-kebaikannya, akan datang ke tempatnya, akan datang ke kota Madinah, akan datang ke Yathrib bersama dengan sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Gak lama lagi akan datang, maka mata-mata dan hati-hati pun bergelanyut. Demikian rindunya beliau ingin bertemu dengan kekasihnya itu. Maka tidaklah setiap hari ketika matahari bersinar, melainkan sahabat Anas bin Malik bersama dengan anak-anak kecil lainnya mencari tahu kapan datangnya kekasihku ini, kapan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berlari-larian, ada yang teriak-teriak, kelihatannya sudah mulai datang Rasulullah dengan rombongannya. Ternyata sampai sana tidak ada. Maka kemudian ada yang mengatakan, anna Muhammadan qad jaa, Muhammad telah datang. Fakana yas'a ilaihi Anas ma'a sa'in minal auladi sighar, lakinnahu la yara syai'an fayaudu kaiban mahzunan. Ketika ada yang mengatakan Muhammad telah datang, Rasulullah telah datang, ternyata Anas ini saking rindunya lari menjumpai lagi. Ternyata sampai sana nggak ada, belum ternyata. Maka Anas pulang dalam keadaan sedih, dalam keadaan penuh kesedihan. Ternyata belum datang. Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini adalah kerinduan yang tulus dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian ketika satu hari itu datang, ketika kemudian orang-orang yang sedang memanggil dengan panggilan tegas, dengan panggilan jelas, itu mengatakan mereka telah melihat bahwa sosok Rasulullah akan datang. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang sampai kepada kampungnya. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam secara berbondong-bondong, kelompok demi kelompok. Di sela-sela mereka ada sekumpulan anak-anak yang juga tidak kalah semangatnya dalam menyambut mereka.
wajah-wajah mereka dihiasi dengan kebahagiaan, menyatu dengan hati kecil mereka serta yang penuh sukacita dengan penuh kegembiraan untuk menyambut kekasihnya yang ditunggu-tunggu. Di barisan anak-anak kecil itu ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian Rasulullah dan sahabatnya datang, keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa semuanya, dan semuanya menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para gadis-gadis remaja yang biasanya tinggal di rumah, mereka naik ke atap-atap, nginceng pengen tahu seperti apa sosok yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orangnya, yang mana orangnya. Dan kata Anas bin Malik, itulah hari yang sampai aku wafat ketika pertama kali aku melihat wajah beliau tidak pernah aku lupakan selama-lamanya. Ini hari di mana aku tidak pernah melupakan ketika Anas bin Malik pertama kali dalam umurnya, pertama kali dalam hidupnya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti umurnya ratusan tahun tetap gak pernah lupa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Hari yang tidak pernah dilupakan, hari yang tidak pernah diabaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik. Ketika kondisinya sudah bahagia seperti itu, maka diceritakan, maka dari Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam yastaqirru bil Madinah hatta ja'atul Ghumaisa bintu Milhan ummu Unais atau ummu Anas, wa kana ma'aha ghulamuha saghir wa huwa yas'a baina yadayhi wa dhu'batahu tanusani ala jabinih. Dikatakan ketika kemudian Rasulullah sudah tinggal di kota Madinah, maka masing-masing orang itu memberikan hadiah satu sama lain, memberikan sesuatu yang bisa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata ibunya, karena bingung, semua orang sudah ngasih hadiah, semuanya sudah memberikan hadiah, ibunya bingung, tapi ingin ngasih hadiah. Maka kemudian Anas diajak bertemu dengan Rasulullah. Umaysah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma hayyatin nabi alaihi salatu wassalam." Kemudian saya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Sulaim, kata Umaysah binti Milhan, beliau mengatakan, aku menjumpai Nabi dan aku mengucap salam sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian ngomong, waqalat, ibunya ngomong kepada Rasul, waqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam yabqa rajulan wala imra'ah minal ansar illa waqad athafaka bituhfah. Wahai Rasulullah, semua orang laki perempuan dari kalangan Ansar semuanya ngasih hadiah sama kamu. Semuanya ngasih hadiah. Wa inni la ajidu ma udhifuka min ghairi ibni hadha, dan aku enggak punya hadiah yang aku bisa berikan karena memang bukan orang kaya. Aku enggak punya apa-apa kecuali anakku ini ya Rasulullah. Kecuali anakku yang seperti ini. Fakhudhu falyahdimka ma syi'ta. Ambil ya Rasulullah, jadikan dia pembantumu di rumahmu. Subhanallah. Kata para ulama, jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah saat di mana Anas mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, ternyata Allah pilihkan Anas untuk menemani Rasul di rumahnya langsung. Dan nanti pelajarannya berharga banyak sekali. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, melihat Anas dengan wajahnya yang luar biasa, fahasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fata saghir wa basya wa masaha ra'sa bi yadihi syarifah wa massa du'batah bi anamalih an-nadiyah wa dammahu ila ahli. Subhanallah. Kemudian Rasul melihat sahabat Anas bin Malik. Kemudian setelah itu Rasul mengusap kepalanya. Saat itu saat yang enggak pernah aku lupakan, kata Anas. Ketika diusap pertama kali oleh Rasulullah SAW dengan tangannya beliau yang mulia, kemudian di sela-sela rambutnya itu dengan jari-jarinya yang mulia, kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW itu kemudian menganggapnya Anas bin Malik sebagai keluarganya, dianggap sebagai keluarganya, dan itu adalah saat yang tidak pernah aku lupakan, kata Anas bin Malik. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat RDI yang saya cintai karena Allah Ta'ala, yang mendengar ini dengan cara online atau siapa saja yang menikmati kajian ini, coba kita renungkan Pak, betapa kemudian keseriusan orang-orang dulu itu untuk ngasih hadiah kepada Nabi. Kalau kita nanti ditanya sama Rasulullah SAW atau kita ditanya oleh orang lain tentang Rasulullah, bagaimana keadaan kita? Kalau kita pengen tahu, seandainya kita pengen tahu bagaimana kerinduannya Anas bin Malik, tanyakan, seandainya Rasul datang kepada kita, apa yang mau kita omongkan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang hari ini lalu menjumpai kita, seandainya
Lalu kemudian setelah itu bertemu dengan Rasulullah, apa yang kira-kira akan kita omongkan? Kira-kira apa yang akan kita sampaikan? Seperti itulah kebahagiaan Anas bin Malik ketika dia pertama kali berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diusap kepalanya, kemudian disela-sela rambutnya dengan jari-jari indahnya. Subhanallah. Kana Anas bin Malik au Unes kama kanu yunadunahu tadlila fil ashirah min umrihi yaum as-sa'id bi khidmatin nabi salawatullahi wasalamu alaihi. Kata Anas bin Malik, Anas hidup di samping Rasulullah di bawah bimbingan beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Jadi Anas bin Malik itu terkadang beliau dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Unais. Unais itu panggilan isim tazkir sebagai bentuk cinta seseorang. Jadi kalau kita mencintai seseorang dipanggil dengan nama Unais, Anas kecil. Begitu terkadang beliau memanggil Anas bin Malik. Dan ungkapan itu adalah ungkapan sayang, berumur 10 tahun manakala dia bahagia ketika berkhidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali menjadi pembantunya Nabi, usia beliau saat itu adalah 10 tahun. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, wa dhalla ya'isu fi kanafih wa ri'ayati ila an lahiqan nabi Nabiul Karim sallallahu alaihi wasallam birrafiqil a'la. Dan Anas hidup bersama Rasulullah, dibimbing sama Rasul, dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang mendapatkan hadis terbanyak setelah Abu Hurairah dan setelah yaitu Abdullah ibn Umar. Jadi nomor 3 terbanyak yaitu siapa? Sahabat Anas bin Malik. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga beliau menemani Rasul sampai Rasul berpulang ke rahmatullah. Rasul berpulang kepada pangkuannya Allah Ta'ala. Rasul kembali kepada Allah Ta'ala, Rafiqul A'la, bertemu dengan Allah Ta'ala ketika Rasulullah wafat. Selama itu Anas mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat muddatu suhbatihi lahu 10 sanawat kamilat nahal fiha min hadihi ma zakka bihi nafsah wa wa'a min hadithihi ma mala'a bihi sadrah wa arafa min ahwalihi wa akhbarihi wa asrarihi wa syama'ilihi ma lam ya'rifhu ahad siwah. Jadi kata penulis kitab ini, selama itu Anas memperoleh bimbingan langsung dari Rasul, disucikan jiwanya, dibersihkan dari semua penyakitnya, dan nanti ada pembelajaran tentang pembersihan jiwa. Kemudian dipahamkan tentang hadis Nabi. Karena apa? Anas langsung bisa tanya kalau gak ngerti tentang hadis itu. Kemudian hadis Nabi dipenuhi dadanya dipenuhi dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan hadis cukup banyak. Nomor 3 terbanyak setelah Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar. Kemudian mengenal akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang tidak banyak orang tahu bisa jadi. Kemudian mengetahui rahasia-rahasia Nabi, rahasianya Nabi. Dan sahabat Anas enggak mau cerita tentang rahasia Nabi meskipun sama ibunya sendiri, Ummu Sulaim. Pernah satu ketika sahabat Anas ini tiba-tiba pergi ada perlu gitu. Lalu kemudian setelah itu keluar bersama Nabi, entah urusan apa. Lalu kemudian setelah itu balik lagi. Dari mana kamu, ditanya sama Ummu Sulaim. Dari mana kamu? Saya barusan ringkasnya ngobrol sama Rasul dan mendapatkan rahasianya. Apa? Rasul ngobrol apa? Saya nggak akan ceritakan sama ibu. Saya nggak akan ceritakan sama ibu. Apa jawab ibunya? Karena ibunya orang beriman, nggak kepo. Ibunya bukan orang yang ember gitu, pingin tahu semuanya, enggak. Apa jawabannya? Kamu jaga rahasia Rasulullah dan jangan ceritakan ke siapapun. Meskipun itu ibumu sendiri. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ini kata para ulama, salah satu kalau kita ingin mencari pembantu yang baik, yang pinter jaga rahasia. Kenapa? Karena di rumah itu aib kita mungkin tahu. Secara umum kita bakal ketahuan aslinya kita. Tapi kalau orang mampu menjaga rahasia, akan bisa saling menutupi dan saling memperbaiki. Ini diantara faedahnya jamaah rahimakumullah. Sehingga aku mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat terpuji beliau yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ini sekaligus merupakan keistimewaan daripada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang ayah, bimbingan seorang ayah, meskipun
beliau bukan ayah kandungnya, akan tetapi bimbingan Rasul lebih hebat dan lebih sempurna daripada bimbingan seorang ayah yang ayah kandung kepada anak kandungnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan beliau belajar sekali banyak akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan itu, biarkanlah Anas bin Malik yang menceritakan sendiri bagaimana akhlak beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana beliau ini memiliki kebaikan budi pekerti yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Biar Anas sendiri yang menceritakan. Pernah satu ketika, jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat Anas ini cerita, ngobrol. Beliau menyampaikan begini, sahabat Anas mengatakan, sungguh aku sangat mengetahui bagaimana akhlak Rasul dan lapang dadanya untuk memahami kesalahan dan kekurangan orang lain. Kasih sayang yang sangat besar kepada mereka yang mungkin melakukan kesalahan. Satu ketika, kata Anas bin Malik, satu ketika saya disuruh sama Nabi untuk melakukan satu perkara. Dalam redaksi riwayat yang lain disebutkan sahabat Anas ini nolak. Wallahi enggak. Saya enggak mau ngomong. Saya enggak mau enggak mau ya Rasulullah. Kamu suruh, misalkan Rasul menyuruh ini, ternyata Anas mengatakan enggak, saya enggak mau mengerjakan itu. Tapi kata Anas, demi Allah di hatiku sebenarnya pingin. Saya cuma pingin bercanda. Kata ulama sejarah, pingin mencandai Nabi gitu. Kalau kita mungkin ya Bapak, anak kita suruh, tolong belikan ini. Enggak. Wallahi enggak. Kira-kira gimana kita? Langsung penjalin jalan Pak. Rasul tidak gitu, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian Anas mengatakan begitu, enggak, demi Allah saya tidak akan kerjakan ya Rasul. Wahai Anas, lakukan wahai Anas. Demi Allah enggak. Terus kemudian setelah itu, ya Rasul, saya berangkat. Maka kemudian sahabat Anas berangkat. Di tengah jalan, seperti umumnya anak-anak, ketemu dengan temannya di pasar. Main-main dia, lupa dengan apa yang diperintahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan untuk sesuatu, dia enggak kerjakan. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Rasul nunggu, kok nggak datang-datang sahabat Anas ini. Maka Rasul cari sendiri Pak. Rasulullah SAW tidak nyuruh sahabat lain, tidak nyuruh ibunya, tidak nyuruh, enggak. Dicari sendiri, karena memang kata para ulama sejarah, Rasul ingin mentarbiah langsung sahabat Anas bin Malik. Bagaimana mendidik dia. Supaya dia tahu bagaimana beradab dengan orang yang usianya jauh di bawahnya. Lalu kemudian Rasul ketemu, ternyata apa? Sampailah Rasulullah SAW ketemu di pasar, oh ternyata main-main. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan memegang leherku. Jadi Anas dipegang lehernya sama Rasulullah, dipegang lehernya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Anas, ya Unais adhabat haitsu amartuk. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sambil tersenyum gitu, megang lehernya Anas dengan mengatakan apa? Wahai Anas, wahai Unes, apakah kamu telah mengerjakan apa yang aku telah perintahkan? Maksudnya apa? Kamu sudah kerjakan apa belum? Kok kamu main-main? Ditoleh ternyata Nabi sambil tersenyum, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Pegang lehernya nggak sambil senyum, Pak? Hah? Gimana kita? Nang dia lele kan gitu. Subhanallah. Rasul enggak gitu. Tersenyum dan Anas pun tersenyum. Lalu kemudian Anas mengatakan apa? Fartakabtu wa qultu na'am inni dzahibun al-an ya Rasulullah. Saya berangkat sekarang ya Rasulullah. Rasul pergi. Lalu kemudian Anas pergi. Saat itulah kemudian Anas mengatakan wallahi laqad khadamtuhu asra sinin fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Subhanallah. Saya itu sudah menjadi pembantunya Nabi, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah 10 tahun belum pernah beliau itu mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Atau kemudian mengatakan kepadaku, kenapa kamu tidak tinggalkan ini? Kok malah ngerjakan ini, enggak meninggalkan yang ini? Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, di antara adab Rasul. Di sini ada pelajaran penting muamalah dengan pembantu. Kalau pembantu kita itu punya salah, jamaah sekalian rahimakumullah, selama bukan kesalahan yang prinsip, pegawai bukan kesalahan yang prinsip, maka maklumi. Maklumi, bukan yang prinsip ya, bukan yang prinsip. Hanya kesalahan mungkin piring pecah, namanya manusia Pak, atau gelas pecah, atau ngeprint salah gitu kan wajar, namanya manusia, bukan kesalahan prinsip ya. Maka kata para ulama, maafkan. Berapa kali kita harus maafkan pembantu Pak? Rasul pernah ditanya oleh sahabat,
Ini ada sahabat punya pembantu sering bikin masalah. Pokoknya kerjanya nggak profesional lah, kira-kira begitu. Ini namanya manusia, kadang nggak sempurna dalam bekerja. Ya Rasulullah, kami na'fanil khadim. Berapa kali kita harus maafkan kesalahan pembantu kita? Rasul diam gitu. Ya Rasulullah, kami na'fanil khadim. Berapa kali kita harus maafkan kesalahan pembantu? Kalau kemudian Rasul diam. Sampai yang ketiganya, kamu maafkan kesalahan pembantumu meskipun satu hari dia melakukan 70 kali kesalahan. Satu hari loh ya, bukan setahun. Satu hari 70 kesalahan. Satu hari pecahin satu piring, berarti ada masih 69 piring lagi gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nukilkan sedikit tentang bagaimana Rasul mentarbiyah sahabat Anas dengan nasihat-nasihat yang menghujam hatinya yang tidak pernah dilupakan. Tentu hadis yang diriwayatkan sahabat Anas banyak, tapi yang dinukilkan di sini itu hanya beberapa. Wa kana Rasul salawatullahi wasalamu alaihi idza nada Anas atau sagharahu tahabbuban wa tadlilan fataratan yunadi ya Unais wa ukhra ya Bunai. Rasulullah itu kalau manggil sahabat Anas bin Malik itu dengan panggilan penuh dengan kasih sayang, dengan mengecilkan namanya. Maksudnya Unais tadi itu. Ya Unais, kadang beliau memanggil sahabat Anas dengan panggilan ya Bunai, wahai anakku. Wa kana yughdiku alaihi min nasaihi wa mawa'idhihi ma mala'a qalbah wa malaka lubbah. Dan Rasulullah memenuhi dadanya sahabat Anas bin Malik itu dengan apa? Dengan nasihat-nasihat, dengan dengan sifat-sifat baik, dengan nasihat-nasihat baik yang memenuhi jiwanya. Di antara nasihat-nasihatnya, min dzalika qauluhu lahu, di antara nasihatnya Nabi kepada sahabat Anas yaitu apa? Ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghisyun li ahadin faf'al. Jadi kata Rasulullah, wahai anakku, ngomong kepada Anas, wahai anakku, kalau kamu bisa memasuki waktu pagi, mendapati waktu pagi dan petang, dan di waktu petang, sementara hatimu tidak membawa kebencian kepada seseorang, satu saja tidak ada kebencian, maka lakukan. Lakukan. Gampang apa gampang ini Pak? Wangel Pak. Kalau kamu bisa memasuki waktu pagi atau sore atau petang, kamu bisa menghilangkan kebencianmu kepada seseorang, lakukan. Lakukan. Kemudian ya bunayya inna dzalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wahai anakku, itu bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan mendapatkan cintaku. Dan barang siapa yang mencintai aku dan mendapatkan cintaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama aku di surga. Jadi resep kalau kita ingin kumpul bersama Nabi di surga, salah satunya hilangkan kebencian kepada saudara kita sesama muslim. Hilangkan. Kalau kita lagi jengkel sama orang, segera buang Pak. Jangan disimpan. Kita sudah sering menyampaikan, kalau orang kena duri di kaki, pinginnya segera dicabut apa dibiarkan Pak? Pingin dicabut. Gak ada orang menikmati kena duri. Wah zen rek, Masya Allah. Kena apa? Kena dom. Dek tumit. Masya Allah zen kamu fakat. Gak ada Pak. Segera cabut, segera cabut. Sudah kita jangan buang waktu, jamaah sekalian rahimakumullah. Umur kita terbatas, amaliyah kita terbatas. Kemudian masih kita harus tambahi dengan rasa sakit yang kita simpan di hati kita. Waliyadzubillah. Wes ilang no, wes hapuskan, maafkan sudah. Berat Ustaz, latihan. Jangan dikira nanti kemudian kita sudah bisa, enggak, sama. Saya juga mengingatkan tentang diri saya untuk bisa kemudian lebih mudah untuk maafkan orang lain. Sama-sama belajar. Karena belajar tentang tema tazkiyatun nafs, itu temanya belajarnya kudu saben dina, Pak. Iya betul. Ada seorang ulama yang menasihati kita sebagai penutup ya. Ada seorang ulama menasihati begini. Saya pingin setiap hari itu ada pengajian ikhlas. Ini masalah tazkiyah. Pengen sekali ada setiap hari pengajian ikhlas. Senin ba'da maghrib ikhlas, Selasa ba'da maghrib ikhlas, Rabu ba'da maghrib ikhlas, sampai Ahad ba'da maghrib ikhlas, balik Senin lagi ba'da maghrib ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu wangel. Sama, ikhlas itu rentetannya banyak. Termasuk maafkan orang, kalau nggak ikhlas nggak bisa Pak. Kalau orang nggak bersih hatinya, nggak mungkin bisa maafkan orang. Selalu ada jengkel. Tapi dia nipu saya Ustaz, 100 juta, 200 juta. Maafkan. Anda nggak maafkan, Anda tetap sakit hati. Wong duitnya nggak ano. Wes gede kok Melayu, mau diapain juga?
Jadi mending maafkan. Daripada Anda sakit hati terus pikirkan gitu, tak uber terus, Anda uber orang yang sudah pergi entah kemana. Atau mungkin dia sudah wafat. Terus Anda mau menuntut ke siapa? Udah maafkan, cari ladang amal di situ. Karena itu kalau Anda tuntut terus, maka Anda akan benar-benar hina di dunia, hina di akhirat, dan tidak mendapatkan balasan apa-apa. Mungkin itu jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita lebih cinta kepada sahabat Nabi. Dan sementara ini bagian pertama daripada biografi Anas bin Malik. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang biografi sahabat Anas bin Malik bagian yang kedua. Dan insya Allah kita ambil beberapa faedah di situ insya Allah. Yang paling penting kita ini berusaha untuk mencintai para sahabat. Jangan sampai ada kebencian di kalangan dengan para sahabat. Karena siapa yang benci para sahabat pada hakikatnya sedang membenci Rasul. Pada akhirnya sedang membenci Rasul. Kenapa? Karena Allah pilihkan orang-orang untuk menemani Nabi itu orang pilihan, nggak sembarangan, Pak. Tidak seperti keyakinan orang. Islam itu dihadirkan di Arab itu kebetulan. Nggak ada cerita kebetulan. Kalau semua kebetulan, hancur agama ini, Pak. Nggak ada yang kebetulan. Allah sudah fikirkan banyak hal. Allah sudah kemudian takdirkan dengan istimewa. Memang cocoknya di tanah Arab. Dari kalangan sekian banyak bangsa Arab yang dipilih orang Quraisy, nggak usah protes yang selain Quraisy. Memang dipilih sama Allah Ta'ala. Dan itu sungguh itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena memang Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bagaimana keadaan makhluknya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan khusnul khatimah insyaAllah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.